Bapak, saya sama dikit saya. Jadi mungkin di sini saya ingin bertanya Bapak, dalam konteks hukum ini bisa menjadi benteng atau enggak lah istilahnya dalam menjaga demokrasi. Yang pernah saya pelajari dari kelas-kelas materi saya itu konstitusi dibagi sebagai dari tiga, ada yang normatif, nominal dan juga semantik. Nah, di sini yang saya perhatiin Bapak, di Indonesia ini udah sangat banyak sekali yang menunjukkan fakta bahwa nilai-nilai konstitusi di Indonesia ini bukan sekedar lagi, bukan bernilai normatif lagi, tapi benar dari semantik. Dan artinya semantik ini adalah konstitusi itu cuma sebagai hukum yang tertulis saja, tapi diterapkan pada kegiatan berbangsa dan bernegara menurut saya Bapak. Indikasinya menurut saya itu terutama yang tadi Bapak bahas tentang misalnya di Indonesia ini ada peraturan di Undang-Undang Dasar, peraturan tertulis ya, kalau nggak salah pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu membahas tentang kebebasan berpendapat dan juga hak rakyat untuk bersuara lah istilahnya. Nah di sini saya lihat banyak sekali indikasi yang sudah terjadi di luar sana, kasus-kasus seperti misalnya kemarin ada mahasiswi itu yang ditangkap gara-gara dia itu istilahnya mengeluarkan suatu satir lah Pak di dunia maya. Nah sebenarnya pertanyaan saya sangat simpel Bapak. Kalau saya lihat konstitusi ini udah apa ya, aduh Bapak saya jadi agak kaku. Ya, baru lagi. Menurut Bapak nih Pak, kalau misalnya konstitusi itu hanya bernilai semantik, bukan sebagai istilahnya apa ya, bukan sesuatu yang harus kita patuhi lagi, itu gimana Pak caranya biar masyarakat Indonesia nih, terutama kita nih mahasiswa, itu menyadarkan untuk seluruh rakyat Indonesia ini gimana caranya kita bisa menyadarkan lagi nih Pak? Iya, terima kasih Andi. Tepuk tangan untuk Andi. Mengumpulkan keberanian itu juga sesuatu yang harus luar biasa loh. Dia bisa tekan nggak nih kira-kira gimana? Tekan nggak nih? Tekan. Tapi dia bisa mengendalikan rasa tekan dan munculkan pertanyaan yang sistematis. Gini, kalau saya prinsipnya setiap kali Anda melihat ada penyimpangan, maka jangan biarkan melenggang tak ditangkap. Kenapa? Karena ini koreksinya harus dimunculkan sesegera mungkin. Teman-teman nanti boleh menyimpulkan dulu teori dari saya. Kalau ada sebuah peristiwa keliru dibiarkan, maka dia akan menyulitkan bila kita mengkoreksi kekeliruan yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Kenapa? Karena bila pernah dikoreksi, dulu saya dibolehkan tuh. Karena itulah mengapa ketika ada penyimpangan, mahasiswa tidak boleh diam, kampus tidak boleh diam, civil society tidak diam. Jadi ini bukan hanya sekedar public education kepada rakyat, sesungguhnya ini malah koreksi kepada yang melakukan pelanggaran. Jadi kalau ada orang berekspresi dan kemudian ternyata diproses hukum pidana, maka rame-rame digugat, rame-rame dibela. Karena itulah yang kemudian menjadi koreksi atas langkah yang keliru. Tapi kalau itu dibiarkan, maka dia akan menjadi dasar moral sebelum dahulu, dasar moral untuk tindakan serupa di kemudian. Dan itu menurut saya salah satu hal yang mendasar. Jadi dalam semua aspek ketika kita menyaksikan maka protes. Jadi apakah protes itu nanti berhasil atau tidak? Tidak ada jaminan. Tetapi civil society, kampus, akademik bisa bilang, saya tidak diam, saya ikut bersuara. Dan di kemudian hari ketika Anda menghadapi situasi serupa, Anda bisa mengatakan, saya tetap konsisten seperti kemarin menyuarakan. Dan itu yang menjadi perjuangan. Karena tidak selamanya setiap diperjuangkan langsung berhasil. Itu akan perlu waktu, perlu momentum dan lain-lain. Gitu. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih. Saya beri kesempatan satu dari Flow untuk mengelaborasi dari jawaban Pak Anies. Siapa yang mau mengelaborasi jawaban dari Pak Anies? Tidak ada yang mengelaborasi? Tidak ada? Oke. Ini aja dulu ya, yang depan. Ya. Singkat ya, biar penanya yang kedua nanti bisa. Baik, di
saya mau mencoba elaborasi terkait dengan kritik yang dilayangkan kepada pemerintah. Di sini kan tadi Andi menyebutkan bahwasannya salah satu contoh yang diperlukan itu kan kritik yang dilakukan oleh mahasiswa dari TT. Tapi menurut saya apa yang dilakukan oleh mahasiswa TT itu tidak sebenarnya memenuhi apa namanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Karena kritik yang dilayangkan itu kan kalau kita tahu gambarnya itu kan membuat gambar Prabowo dengan Jokowi itu istilahnya kissing gitu ya. Menurut saya itu adalah kurang sopan dan itu melawan daripada norma kesopanan. Sehingga saya kira kritik itu tidak semuanya harus dilakukan dengan dimanapun, tapi saya kira juga harus memperhatikan juga aspek lain seperti norma sosial dan budaya. Oke, berarti itu tadi respon terhadap pertanyaan juga dari saudara Andi. Silakan Pak Anies. Kalau sampai persoalannya itu kepatutan, pertanyaannya kepatutan itu bisa diproses hukum tidak? Saya tahu kebenaran hukum, tapi menurut saya ruang untuk mengkritik kebijakan pemerintah itu harus tetap dijaga. Kan ini negara yang melakukan intervensi juga. Ini dipandang sebagai suatu tindak pidana. Kira-kira begitu ya, sebagai sebuah tindak kriminal. Lalu kemudian negara ditindak. Kalau peristiwa seperti ini itu melekat, maka perdebatan itu nggak ada juga. Dan kalau perdebatan tidak ada, maka tidak menjadi pencerahan kan? Orang boleh berpandangan itu patut apa tidak, setuju apa tidak soal gambaran. Tetapi bahwa itu berjalan dengan perdebatan itu dibutuhkan demokrasi. Itu bukan demokrasi. Sehingga apapun yang itu dikerjakan itu punya dasar argumen. Tapi kalau dibiarkan melenggang begitu saja, nggak pernah kita mendapatkan satu proses yang mencerahkan dan mencerdaskan. Nanti akhirnya kita akan sampai pada kesimpulan atas apa kesimpulannya dilakukan oleh negara. Gitu ya. Makasih, kita beri tepuk tangan.